memuji Tuhan dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Sahabat Kristus yang setia, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Sahabat Kristus yang setia, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat, apakah kita siap untuk menjadi sahabat bagi siapapun? Marilah kita mengakui dosa kita di dalam doa. Bapa yang pengasih, pada hari Minggu yang pertama di tahun 2022 ini, kami datang kepada Tuhan dalam ibadah kami. Perkenanan kami menyesali semua dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami kalau kami sering menutup diri untuk orang lain. Ampunilah kami kalau seringkali kami tenggelam di dalam ketidakpedulian, sehingga kami tidak dapat menjadi sahabat bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan membarui hidup kami, cara berpikir kami, dan cara kami berperilaku, agar dapat sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengampunan dari Tuhan. Amin.
sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saya undang sahabat untuk berdiri. Sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang saya bacakan dari Yohanes 15 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Silakan. Sahabat, sebentar kita akan bersama-sama membaca dan mempergumulkan firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari Minggu pertama tahun 2022 ini ya Bapa, kami akan memulai perjalanan hidup kami, baik sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Dan kami akan mendasari kehidupan kami sebagai umat Tuhan ini dengan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya gerejamu, GKI Tumapel, boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapa, kami akan mempergumulkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami tatkala kami membaca, ketika kami mempergumulkan, dan saat kami mencoba mencari makna dalam kehidupan kami bergereja. Tuhan tolong hamba-Mu, urapilah hamba-Mu dan umat-Mu semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya hamba-Mu yang dipakai oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan, menguraikan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dan berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, supaya tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkan hati kami siap untuk membuka hati buat firman Tuhan yang akan kami pergumulkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, kita baca dari Yohanes 15 ayat 13 dan 14. 2 ayat saja. Mari sahabat semua yang ada di dalam gedung gereja maupun sahabat yang mengikuti kebaktian ini lewat channel YouTube GKI Tumapel, silahkan mempersiapkan bacaan kita Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Saya akan membacakan untuk sahabat semua yang demikian firman Tuhan.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sahabat Kristus yang setia, punya rumah adalah impian semua orang. Tidak ada orang yang bercita-cita saya tidak kepengen punya rumah. Ya, semua orang kepengen punya rumah. Kalau tidak bisa beli sendiri, setidaknya kontrak, setidaknya. Tapi kalau andai kata bisa beli sendiri, pasti lebih senang. Punya rumah sendiri, rumahnya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri. Tapi kalau kontrak pun sudah cukup. Yang penting bisa punya rumah, tempat untuk tinggal. Sayangnya ada banyak orang yang tidak berkesempatan untuk bisa beli rumah sendiri, atau kontrak pun bahkan mungkin tidak bisa. Sehingga ada banyak orang yang harus tinggal di jalan, ya, karena tidak punya rumah. Nah, sahabat, mengapa punya rumah menjadi impian semua orang? Kita bisa melihat dua sisi. Ya, ada yang pertama itu kalau bagi keluarga yang tidak bahagia, rumah hanya sekedar menjadi tempat tinggal. Ya, punya rumah tapi hanya sekedar menjadi tempat tinggal. Supaya kalau musim hujan tidak kehujanan, kalau musim panas tidak kepanasan, ya, ada tempat untuk tidur, ya, ada tempat untuk bisa tinggal supaya tidak tinggal di jalanan. Ya. Tetapi penghuni rumah itu tidak ada komunikasi. Atau paling ya kalau ketemu mungkin tanya sudah makan belum, hanya begitu saja paling-paling. Ya. Penghuni rumah itu mungkin tidak saling peduli satu dengan yang lain. Kamu mau makan ya terserah, kamu mau pergi sampai pulang jam berapa ya terserah. Ya, bahkan ada yang mengatakan, wah, rumah ini hanya sekedar tempat seperti hotel saja, datang kemudian pergi lagi. Ya, semua orang di rumah itu punya urusan sendiri-sendiri. Jadi rumah itu menjadi impian hanya sekedar untuk tempat tinggal saja, tempat persinggahan saja. Ya, tidak, supaya tidak tinggal di jalanan. Tapi itu untuk keluarga yang tidak bahagia. Berbeda kalau itu keluarga yang bahagia. Ya, kalau keluarga yang bahagia, rumah adalah tempat untuk berkumpulnya keluarga. Di rumah itulah seluruh anggota keluarga bertemu. Setiap anggota keluarga berinteraksi satu dengan yang lain. Orang tua menyapa anak, kakak menyapa adik, adik menyapa kakak, anak menyapa orang tua, dan selanjutnya. Dalam interaksi itu kadang-kadang muncul gurauan-gurauan, guyonan, ya, sehingga di keluarga itu ada tawa yang membuat keluarga itu senang, bahagia bersama-sama. Namun, ya tentu bukan hanya tertawa bersama, ya, bukan hanya itu. Keluarga itu juga bisa menangis bersama. Ketika keluarga itu mungkin pribadi si kakak atau si adik atau orang tuanya punya masalah, mereka menangis bersama, bersedih bersama, karena ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kakaknya, apa yang dirasakan oleh adiknya, apa yang dirasakan oleh orang tuanya, maka mereka menangis bersama. Bahkan ketika keluarga itu mengalami masalah bersama-sama sebagai masalah keluarga itu, ketika mereka mengalami pergumulan bersama, mereka menghadapinya bersama-sama.
Karena ini sebuah keluarga yang punya ikatan, yang berinteraksi satu dengan yang lain. Selain itu, rumah juga menjadi tempat bagi keluarga Kristen, bagi kita keluarga Kristen bertumbuh dalam iman bersama. Karena di dalam rumah itu akan dibangun mezbah keluarga. Ada doa bersama, ada membicarakan firman Tuhan bersama. Sehingga ketika menghadapi persoalan hidup di dalam keluarga itu ada interaksi, ketika menangis bersama mereka berdoa bersama dalam pergumulan bersama. Lalu mereka tumbuh dalam iman bersama. Dan itulah rumah. Rumah. Jadi dari dua sisi yang kita lihat ini, menurut sahabat semua yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang mengikuti lewat YouTube, kita pilih yang mana? Model yang mana? Yang nomor 1 yang tidak bahagia, atau yang nomor 2 yang bahagia? Saya tidak usah dijawab, tapi saya percaya, ya, saya percaya bahwa kita semua pasti punya impian yang sama, punya cita-cita yang sama, yaitu punya model rumah yang kedua, yaitu menjadi keluarga yang berbahagia. Karena rumah yang kita maksud itu bukan hanya sekedar bangunannya. Mungkin rumah itu bangunannya bagus, megah. Mungkin harganya bukan hanya ratusan juta, mungkin miliaran. Tetapi bukan gedungnya yang kita maksud, melainkan apa yang ada, siapa yang ada di dalam rumah itu, anggota keluarga itu. Kalau bahasa Inggris menyebutnya bukan house, ya, house bangunannya, tapi home. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu ketika ada interaksi. Sahabat, rumah yang kita impikan itu tentunya bukan hanya rumah kita sendiri. Kalau rumah kita sendiri, suami, istri, anak-anak, oh itu pasti kita semua merindukan semacam itu. Tetapi bukan hanya itu, melainkan juga rumah kita bersama. Yang mana? GKI Tumapel. GKI Tumapel ini adalah rumah kita bersama. Ini adalah rumah kita. Dalam rumah keluarga besar kita, GKI Tumapel ini, kita punya banyak sekali anggota keluarga di rumah GKI Tumapel ini. Dan semua adalah saudara-saudara kita. Di dalam rumah keluarga GKI Tumapel ini ada banyak macam perbedaan yang ada. Keluarga kita ada orang-orang Jawa. Keluarga kita ada orang Tionghoa. Di keluarga kita ada orang Batak. Keluarga kita ada orang Toraja, ada orang NTT, dan berbagai suku yang lain di Indonesia yang berkumpul menjadi keluarga kita, GKI Tumapel. Selain perbedaan ras, perbedaan suku, keluarga kita ini juga punya banyak perbedaan yang lain. Seperti misalnya perbedaan tingkat pendidikan. Ada orang-orang, ya keluarga kita, saudara kita yang dulu sekolahnya hanya sampai pada pendidikan dasar saja. Tetapi ada juga yang sampai pendidikan tinggi. Ada yang sampai studi S3 menjadi doktor, bahkan ada yang profesor. Nah, ini perbedaan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Selain pendidikan juga tingkat sosial ekonominya kita berbeda-beda. Ada yang tingkat sosial ekonominya sederhana, ada yang menengah, tetapi ada yang tingkat ekonominya, sosial ekonominya sangat baik. Ya, itu berbeda-beda. Demikian juga perbedaan usia. Ada mulai dari anak-anak, anak sekolah minggu, sampai orang yang berumur, saudara kita yang berumur sampai 80-90 tahun. Oh, luar biasa, rentangnya cukup panjang, cukup jauh. Tapi inilah keluarga kita.
keluarga GKI Tumapel. Nah, apakah kita punya impian, kita punya cita-cita yang sama di dalam kehidupan kita berkeluarga GKI Tumapel ini, untuk membangun sebuah keluarga bahagia, keluarga GKI Tumapel yang bahagia? Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, apakah ini juga bisa membuat kita berbahagia? Nah sahabat, bagaimanakah kita bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak ini di dalam kehidupan keluarga kita, supaya kehidupan keluarga kita yang berbeda-beda ini tidak ada gap, tidak ada tembok-tembok pemisah antara satu dengan yang lain. Karena kadang-kadang bisa muncul, saya tidak mau bergaul dengan orang itu. Kenapa? Karena dia bukan orang Jawa, saya orang Jawa. Dia orang luar daerah sana, itu bukan saudara saya. Sehingga timbullah gap. Saya tidak mau bergaul dengan orang itu, dia orang itu berpendidikan rendah, saya berpendidikan tinggi. Terjadi gap. Saya tidak mau bergaul dengan orang itu. Kenapa? Karena dia orang miskin, saya orang kaya. Nah, bagaimana kita bisa meruntuhkan semua gap atau tembok-tembok yang memisahkan kita ini di dalam kehidupan keluarga kita sebagai keluarga GKI Tumapel, supaya kita bisa membangun kehidupan keluarga yang berbahagia, keluarga yang kita impikan semua. Kita semua memimpikan menjadi sebuah keluarga yang berbahagia. Namun yang harus kita ingat, memang kita punya banyak perbedaan. Ada satu yang menyatukan kita. Apa yang menyatukan kita? Yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda kekayaan, kita boleh berbeda tingkat pendidikan, kita boleh berbeda tingkat usia. Namun kita satu di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang menyatukan kita sebagai saudara. Jadi oleh sebab itulah bagaimana kita berupaya untuk mencapai yang kita impikan, untuk menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Maka mari kita ikuti ajaran Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita percayai, supaya kita bisa membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Dengan apa? Dengan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Tadi kita membaca salah satu saja bagian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan begini, saya ulangi ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat, pada ayat ini Tuhan Yesus hendak mengajar kita tentang bagaimana kita membangun persahabatan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga besar GKI Tumapel ini. Tuhan Yesus hendak mengajarkan 3 hal setidaknya. Yang pertama yang mau diajarkan Tuhan Yesus adalah persahabatan itu dimulai dengan kasih. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar. Maka persahabatan dimulai dengan kasih. Sebagai sebuah keluarga, mari kita mulai dengan kasih, supaya kita bisa membangun persahabatan kita semua. Yang kedua yang mau diajarkan Tuhan Yesus adalah di dalam persahabatan itu ada pengorbanan. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus. Kasih dilakukan oleh Tuhan Yesus, pengorbanan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nyawa itu adalah milik kita yang paling berharga. Tidak ada yang lebih dari itu. Apakah uang lebih berharga dari nyawa? Pasti tidak. Ya, pasti tidak. Kalau orang nyawanya sudah terancam, ya, nyawanya sudah terancam. Misalnya ya, bukan karena penjahat, misalnya karena sakit. Ya, sakit. Kalau kita punya banyak uang,
kemudian kita berobat, berapapun kita bayar. Kenapa? Karena kita lebih menghargai nyawa kita daripada uang kita. Mungkin ada orang yang menghargai uangnya mungkin ya. Ya sudah, lebih baik saya mati, pokoknya uang saya tetap ada. Lah buat apa terus? Kalau punya uang tapi tidak punya nyawa, buat apa? Tidak ada gunanya. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, itu kasih yang luar biasa. Dengan kasih yang sangat besar, Dia memberikan nyawanya, Dia mengorbankan nyawanya. Maka di dalam persahabatan kita sebagai keluarga GKI Tumapel ini, kalau kita mau membangun persahabatan, mulailah dengan kasih. Dan kalau kita punya kasih, kita akan berkorban. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita akan berkorban. Berkorbannya apa? Tuhan Yesus berkorban nyawa. Nah, kita apa? Ya, nanti kita lihat saja apa yang bisa kita korbankan di dalam persahabatan kita. Dan yang ketiga yang mau diajarkan Tuhan Yesus apa? Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, lakukanlah dua hal itu. Yaitu apa? Kasihilah teman-teman kita. Kasihilah saudara-saudara kita di dalam kehidupan kita berkeluarga di GKI Tumapel ini. Dan beranilah berkorban. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita siap berkorban. Kalau kita melakukan ini, maka keluarga besar GKI Tumapel akan mencapai apa yang dicita-citakan. Menjadi keluarga GKI Tumapel yang berbahagia. Kita tentu sangat membutuhkan pengorbanan. Kita sangat membutuhkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Agar kita bisa menyatukan perbedaan itu. Sahabat, bagaimana kita bisa menjadikan GKI Tumapel ini menjadi rumah persahabatan? Rumah persahabatan itu tema kita, tema pelayanan kita tahun ini. Nah sahabat, tentu saja kita harus mulai dengan kasih. Kalau mau membangun rumah persahabatan, mulailah dengan kasih kepada saudara-saudara kita. Dan kita siap untuk berkorban. Namun untuk mewujudkan kehidupan GKI Tumapel sebagai rumah persahabatan itu tentu sangat tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah. Bagaimanapun juga setiap orang, kita semua pasti punya ego yang membuat kita menjadi egois. Kita semua punya ego yang bisa membuat kita menjadi egois. Sampai kemudian kita melupakan kasih kita. Jangankan kasih, apalagi jangankan berkorban, kasih saja kita tidak punya. Nah, oleh sebab itulah maka kita harus kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membangun rumah persahabatan ini. Rumah GKI Tumapel sebagai rumah persahabatan kita semua. Untuk membangun itu, Pendeta Profesor Joas Adi Prastia beberapa waktu yang lalu kita undang untuk menjelaskan tentang ini, ya, memberikan gambaran tentang rumah persahabatan. Dan Pak Yoas memberikan beberapa catatan. Kalau saya uraikan lagi di sini sangat panjang. Teman-teman bisa lihat di YouTube GKI Tumapel, ya. Bisa melihat lagi di YouTube GKI Tumapel apa yang dibicarakan Pak Yoas. Ya, sangat menarik. Jadi karena itu saya akan memakai rumusan kesimpulan yang saya buat sendiri. Ya, pasti tidak sama persis dengan apa yang diuraikan oleh Pak Yoas. Tapi kira-kira itu yang disampaikan Pak Yoas. Nah, yang ditawarkan untuk membangun rumah persahabatan itu yang pertama yang ditawarkan adalah kesetaraan. Kesetaraan. Membangun persahabatan itu harus dimulai dengan kasih. Yang kita kenal dengan filia. Filia itu apa? Filia itu kasih. Tapi kasih persahabatan, ya, kasih persahabatan. Filia itu adalah wujud konkret dari agape.
Pak Yuas menjelaskan panjang sekali dia, panjang lebar di situ, bahwa sebetulnya kasih itu tidak berjenjang. Mana yang lebih tinggi? Kita biasanya diajar, oh agape itu yang paling tinggi, yang paling baik. Filia itu nomor 2, eros itu yang paling rendah, nomor 3. Pak Yuas tidak mengajarkan seperti itu ya, tidak menjelaskan seperti itu. Kasih itu semua sama, setara. Bedanya hanya begini, agape itu adalah sesuatu yang sangat ideal. Nah, sesuatu yang ideal ini, agape ini kemudian diwujudkan dalam apa? Dalam filia. Filia itu adalah wujud konkretnya. Bagaimana kita mengasihi sahabat-sahabat kita ini dengan filia. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyebut kita, kamu adalah sahabatku, itu Tuhan Yesus sedang menunjukkan bagaimana filianya, bagaimana kasih persahabatannya kepada kita semua. Dan untuk itu Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita 2 pengorbanan. Pengorbanannya apa? Turun ke dunia menjadi manusia. Natal kemarin ya, Tuhan Yesus dari kemuliaannya turun ke dunia. Allah yang maha mulia turun ke dunia menjadi manusia, untuk menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, memberikan nyawanya kepada kita semua. Itu pengorbanan yang kedua. Nah sahabat, ketika Tuhan Yesus menjadi sama dengan manusia, meninggalkan kemuliaannya, menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan manusia, Tuhan Yesus telah membuat dirinya setara dengan kita. Yang maha mulia itu menjadi setara dengan kita. Sehingga Tuhan Yesus bersedia menjadi sahabat kita, menyebut kita sebagai sahabat kita. Itu diwujudkan dalam wujud kasih yang sangat nyata, filia, kasih persahabatan. Nah sekarang kalau kita mau membangun rumah persahabatan GKI Tumapel supaya kita semua bisa menjadi saudara satu dengan yang lain di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan tingkat sosial ekonomi, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Bagaimana kita bisa membangun, meruntuhkan gap ini supaya kita bisa menjadi sahabat bagi semua, yaitu dengan kesetaraan. Jadi jangan merasa kalau saya orang yang berpendidikan tinggi, saya tidak mau bergaul dengan orang yang berpendidikan rendah. Tidak. Kita harus meletakkan itu. Sama seperti Tuhan Yesus, Allah yang maha mulia itu turun menjadi manusia. Maka kita harus merendahkan diri, membuat setara dengan orang lain. Kalau yang berpendidikan rendah itu mau mencapai yang lebih tinggi, ya itu sangat sulit tentu, ya sangat sulit. Jadi yang bisa yang atas ini harus menurunkan dirinya, menurunkan statusnya. Maka diperlukan kesetaraan kita semua untuk membangun rumah persahabatan kita, membangun persaudaraan kita. Yang kedua yaitu pengorbanan. Sahabat, di dalam filia atau di dalam kasih persahabatan, kita semua diajak untuk rela berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban, memberikan nyawanya. Dan pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus juga yang dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6 ya. Dalam kehidupan kita bersama, kita juga harus rela berkorban. Berkorban, mengorbankan apa? Kalau Tuhan Yesus itu mengorbankan nyawanya, mengorbankan statusnya, turun, kita juga berani untuk berkorban, untuk tidak mempertahankan status kita. Dan itu pengorbanan yang sangat tidak mudah. Biasanya orang ya berdiri di statusnya yang tinggi, yang hebat supaya dilihat orang, aku ini siapa? Saya ini pendeta, jangan dianggap rendah. Kalau sudah begitu, kita tidak akan mungkin bisa bersahabat satu dengan yang lain.
Ya, saya pernah mendengar cerita itu. Katanya main ke rumah pendeta itu menakutkan. Saya tidak tahu kenapa kok jadi menakutkan gitu. Ya, sehingga kalau mau main ke rumah pendeta, mau kepengen ngobrol-ngobrol dengan pendeta itu rasanya sulit sekali. Loh, kenapa harus begitu gitu? Padahal sebetulnya kan tidak perlu seperti itu. Makanya kita di GKI Tumapel dan banyak teman-teman yang lain itu di Warta selalu membuka, ya. Diberi nama oleh kantor sekretariat, ya, memberi namanya apa? Hari konsultasi. Namanya jadi menyeramkan sih ya, konsultasi ya. Padahal sebetulnya kan bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebetulnya supaya kita bisa ketemu, supaya kita bisa ngobrol. Ngobrol apa saja, silahkan cerita. Ya, silahkan cerita. Kalau mau ngobrol, ayo kita ngobrol macam-macam. Nah, Bapak Ibu dan saudara sahabat semua, sebetulnya kita semua juga bisa begitu. Ya, kalau kita mau membangun persahabatan dengan siapapun, kita tidak memandang orang ini, kalau orang ini yang datang pasti akan begini nih. Kalau orang ini yang datang, waduh, ya. Nah, sahabat, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Merendahkan diri, menyetarakan diri dengan manusia dan rela berkorban. Tuhan Yesus pernah disebut sebagai sahabat pemungut cukai. Ya, sahabat orang-orang berdosa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mendatangi mereka. Para pemungut cukai, orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang disingkirkan, tidak diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mau bergaul. Tapi Tuhan Yesus datang, mendatangi Sakeus, mendatangi Matius si pemungut cukai, mendatangi Simon si pemungut cukai, orang berdosa itu. Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang disisihkan oleh masyarakat, dan bergaul dengan mereka, makan dengan mereka. Kita tidak perlu se ekstrim itu. Ya. Mari kita belajar bersama-sama. Mau membangun rumah persahabatan, mari kita korbankan. Ya, berkorban. Saya tidak mempertahankan status saya, tapi kita semua menjadi saudara. Yang ketiga adalah membangun relasi. Sebagai sahabat, kita tentu harus berupaya untuk membangun relasi dengan keluarga kita. Ya. Seperti rumah kita, suami istri ketemu ngobrol, kadang-kadang guyonan. Orang tua anak bisa ketemu ngobrol guyonan. Ya, kita bisa berbicara santai. Nah, itu membangun relasi dalam kehidupan keluarga GKI Tumapel. Ya, GKI Tumapel ini keluarga gereja yang sangat formal, kaku sekali. Selama ini apa-apa rapat, ya betul ya, segala macam rapat, majelis rapat, komisi rapat, panitia Natal rapat, panitia Paskah rapat, semuanya rapat, segala macam rapat. Jadi kita semuanya selalu kalau ketemu itu formal sekali, semuanya formal. Nah, bagaimana sekarang kita bisa membangun relasi kalau suasananya formal sekali? Kita harus mengubahnya. Mengubahnya dengan apa? Dengan persahabatan. Sama seperti Tuhan Yesus yang tadi saya ceritakan, datang ke pemungut cukai, ke rumah Sakeus. Sakeus, turunlah, aku mau mampir ke rumahmu, dan diajak makan bersama. Kenapa kita tidak bisa membangun keluarga yang seperti ini? Santai, ayo kita ngopi bersama. Sudah kita upayakan, ayo kita ngopi bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang di gereja dan di rumah pernah ngalami? Ya, mungkin di tahun 2019 mungkin ya. Kita bisa ngopi bersama, minum teh bersama, tertawa bersama-sama. Sangat menyenangkan. Dan itulah cara bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bersahabat satu dengan yang lain. Pada masa pandemi ini memang sulit untuk bertemu secara langsung ya. Namun kita punya grup WA,
Kadang kita ketemu melalui Zoom, ya. Kita tetap bisa menjalin persahabatan kita melalui media-media itu. Untuk sementara. Mari berdoalah selalu supaya pandemi ini segera berakhir dan nanti kita bisa membangun kembali persahabatan kita. Ayo kita jalan santai bersama lagi seperti tahun-tahun yang dulu. Kita bisa minum kopi bersama, sangat menyenangkan. Dan itu membangun relasi, membuat kita menjadi sebuah keluarga yang cair. Ya, tidak memikirkan lagi, kamu orangnya pangkatnya ini, kamu orangnya pendidikannya ini, sudah tidak berpikir seperti itu lagi. Kalau kita bisa membangun relasi yang cair, tidak memikirkan hal semacam itu, mari kita doakan terus pandemi segera berakhir, supaya kita bisa ngopi bersama, supaya kita bisa jalan-jalan bersama lagi. Nah sahabat, pada tahun 2022 ini tema pelayanan kita sepanjang tahun 2022 dari Januari sampai Desember adalah rumah persahabatan. Dicatat ya. Tema kita adalah rumah persahabatan. Dan kita akan membangun bersama-sama supaya GKI Tumapel ini menjadi rumah persahabatan bagi kita semua. Supaya kita bisa membangun kehidupan keluarga yang berbahagia, yang kita cita-citakan, yang kita impikan bersama GKI Tumapel, keluarga yang berbahagia. Jadi ketika kita bisa ketemu, baik secara tidak langsung melalui Zoom, melalui WA, kita tetap bisa merasa berbahagia. Dan selanjutnya mari kita bangun bersama-sama. Lepaskan semua perbedaan-perbedaan, hindarkan semua, sudah letakkan semua perbedaan-perbedaan itu. Dan kita wujudkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mulailah dengan kasih dan siaplah berkorban. Lakukan semua itu supaya kita bisa membangun kehidupan keluarga GKI Tumapel yang berbahagia. Selamat menjalani tahun baru 2022. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sahabat, mari kita satu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Tolonglah kami agar dapat membangun GKI Tumapel sebagai rumah persahabatan. Berikanlah kami kasih-Mu agar kami selalu bisa membangun persahabatan dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Pada awal tahun 2022 ini kami memohon kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia. Sudah hampir 2 tahun ini pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Bahkan timbul varian-varian yang baru. Ya Tuhan, mohon Tuhan tolong agar semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah diberkati oleh Tuhan, baik melalui vaksinasi, PPKM,
dan himbauan untuk taat protokol kesehatan selalu dapat diikuti oleh masyarakat semua. Kami berharap dengan semua itu pandemi ini akan segera berakhir. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya kami semua masyarakat Indonesia bisa bekerja sama dengan baik untuk menghentikan pandemi yang terjadi. Tuhan, mohon Tuhan juga sembuhkan semua orang yang terpapar virus corona dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan lindungi mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, supaya mereka boleh segera sembuh. Demikian juga untuk para tenaga medis yang harus melayani, supaya para tenaga medis dan semua petugas kesehatan dijauhkan dari terpapar virus corona. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan dalam seluruh pelayanan yang dilakukan pada tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh karya gereja-gereja Tuhan dimanapun agar menjadi berkat bagi dunia. Mohon Tuhan memberkati pelayanan GKI Tumapel pada tahun 2022 ini, agar kami bisa berkarya lebih baik lagi dan GKI Tumapel boleh hadir menjadi berkat bagi Kota Malang. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami semua pada tahun 2022 ini. Mohon Tuhan memberkati kami semua. Berikanlah kesehatan yang baik, berkatilah kehidupan rumah tangga kami agar kami selalu berbahagia. Tolonglah kami dalam bekerja agar pekerjaan kami selalu lancar dan diberi oleh Tuhan kecukupan rezeki, supaya kami semua tidak berkekurangan. Ya Tuhan, tolonglah kami semua agar makin tumbuh dalam iman, sehingga pada tahun 2022 ini kami makin bersemangat untuk belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, memupuk iman kami dengan mengikuti berbagai macam pembinaan. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami semua, sahabat yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan tolong sembuhkan mereka semua. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan iman supaya mereka pasrah dan percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dalam menjalani hidup. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk keluarga almarhumah Ibu Koba Kristeja. Biarlah kiranya Tuhan terus menguatkan mereka di dalam duka cita yang mereka alami. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2022 ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel, scan kris, dimasukkan kotak yang tersedia di kantor gereja, atau menghubungi kantor gereja untuk diambil oleh penatua. Nas persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Karena itu, kami ingin menyatakan syukur kami melalui persembahan ini. Mohon Tuhan berkenan melayakkannya agar berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan melalui GKI Tumapel. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sahabat Kristus, marilah kita memiliki hati yang tulus sehingga kita dapat menjadi sahabat bagi siapapun. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Sahabat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang saya undang jemaat untuk berdiri dan sambutlah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan memberi salam kepada pelayan firman dan penatua yang bertugas. Kemudian dipersilahkan meninggalkan ruang kebaktian melalui pintu keluar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.